Belum ditetapkan sebagai tersangka, Jessica Wongso beberapa kali membantah terlibat pembunuhan Wayan Mirna di Olivier Cafe Grand Indonesia 6 Januari lalu. Jessica dengan tenang menyatakan dirinya tidak bersalah. Ini nggak boleh gini. Ya, kalau saya udah dikasih statement, saya kasih statement, tapi nggak bisa dipaksa kayak gini. Jessica, bisa dijelaskan kalau ada tuduhan bahwa kamu memberikan cyanida ke dalam minuman Mirna, apakah itu benar? Tidak benar, saya tidak menaruh apa-apa di kopinya Mirna. Saya benar-benar tidak menaruh apa-apa ya. Alasan saya itu kalau emang banyak kecurigaan itu emang kejadiannya begitu, saya nggak tutupin. Saya emang mau datang duluan, soalnya kita mau menghindari 3-in-1. Bisa menjelaskan ke polisi ya? Ke keluarganya? Enggak, saya nggak merasa bersalah seperti itu. Karena saya pikir kalau saya emang nggak berbuat, saya nggak perlu membela diri saya, menjelaskan diri saya sendiri. Tapi emang saya sudah jelaskan hampir 20 kali mungkin. Dengan kejadian ini ulang, itu dicatat semuanya sama polisi. Polisi akan ungkap, dan setelah diungkap masukkan ke media, jadi mereka tahu. Nah mungkin sesudah itu kalau ada hubungan lagi antara saya dan keluarga Mirna, ya oke. Tapi nggak akan sama. Loh, saya tidak perlu ngomong ya Mbak ya. Kalau emang saya pelakunya ya konsekuensinya ya saya masuk penjara berpuluh-puluh tahun. Itu aja. Pemirsa, sebelumnya beberapa waktu lalu reporter Metro TV Raka Susanto sempat mewawancarai Jessica Wongso di kediamannya di kawasan Sunter, Jakarta Utara pada 21 Januari 2016 lalu. Dan berikut petikan kesaksian Jessica tentang detik-detik sebelum sahabatnya Wayan Mirna menghembuskan nafas terakhir. Udah tuh saya langsung berdiri, terus saya peluk satu-satu mereka. Terus habis itu ya udah duduk semuanya. Duduk itu saya beneran nggak kepikir gitu. Saya mau duduk di mana, ini di mana. Tapi nggak taunya terjadinya saya duduk masuk dari sebelah kiri. Terus ya mereka tahu ya udah duduk di sebelah saya dua-duanya. Si Mirna di tengah-tengah, si Hani di sebelah kanannya Mirna. Kan dibilangnya diatur, saya tutupin di jalanan yang mana gitu. Enggak, itu nggak kayak gitu. Itu saya bener-bener blank semuanya. Ya udah duduk di restoran di mana aja gitu loh. Nggak sampai pikir sampai kayak gitu. Lalu si Mirnanya lihat itu Vietnamese ice coffee-nya kan. Saya ingat dia tanya, oh ini Vietnamese ice coffee gua ya. Gua, iya. Terus udah gitu diambil. Saya nggak lihat waktu si Mirna minum, kan duduknya kan di sebelah saya gini kan bangkunya setengah lingkaran gini. Saya nggak lihat dia bener-bener minum itu, tapi nggak tahu-tahu dia langsung bilang, ini rasanya nggak enak banget nih, aneh gitu. Terus dia kasih disodorin ke muka saya, terus saya cium. Wanginya ya kayak black coffee gitu, campur kayak ada asam-asamnya. Saya nggak tahu tuh wangi kayak apa itu. Ya ada wangi kopinya lah ya, tapi ya nggak normal yang saya biasanya minum gitu loh. Terus jadi saya takut kan, namanya kan itu dibilang sama masnya kan strong juga. Terus saya takut sakit perut, malamnya jadi nggak enak gitu loh kalau saya sakit. Jadi saya bilang saya nggak mau cobain, cium aja. Jadi saya cuma cium tuh gara-garanya itu begitu. Lalu abis itu si Mirna tangannya langsung begini, suruh saya ambil air putih. Nah saya langsung jalan tuh lari ke barnya. Udah sampai di sana, saya ngomong sama masnya minta air putih. Terus masnya nanyanya banyak-banyak. Oh mau merek ini apa merek ini, mau ukuran besar atau mau ukuran kecil. Aduh saya udah nggak register itu punya pertanyaan. Saya cuma bilang air putih aja pokoknya. Nah pada saat itu ini yang saya cerita yang saya melihat dan menyaksikan dulu ya. Saya waktu kembali ke mejanya lagi, ke kursi saya, si Mirna itu tahu-tahu udah kepalanya udah begini. Nah saya panik kan, kenapa gitu. Si Ani di situ juga, saya juga di situ di dua sisi dibangunin. Mirna lu kenapa? Mirna bangun, panik semuanya. Nah, terus orang-orang pada hubungan tuh pada datang yang kerja di sana, ada tamu-tamunya juga gitu kan. Terus ya saya nggak ngerti apa yang terjadi gitu. Nah terus menurut servernya di sana, saya bilang langsung tanya, itu kopinya dikasih apa? Padahal saya nggak bilang begitu. Lalu ada saksinya, orang yang lain yang kerja di sana juga bilang, oh saya saksinya kamu ngomong begitu. Ya saya mau gimana kalau ada dua orang yang sama-sama kerja di tempat yang sama kan, ngomong kayak gitu tentang saya. Jadi saya tolak, tapi itu bukan kebenaran. Terus ya abis itu udah deh mulai si
Haninya mulai panik, saya juga mulai panik. Terus mereka pada tanya-tanya pertanyaan apa, yang jawab semuanya Hani. Saya udah nggak bisa lagi. Nah, terus si Hani telepon suaminya Mirna, ya Arif, telepon suaminya. Saya nggak dengerin mereka tuh ngomong apa. Cuman setahu saya waktu udah selesai telepon, si Haninya bilang sama semuanya, ini suaminya lagi menuju ke sini, katanya sebentar lagi sampai. Terus ya kita ya tenang lah ya, oh ya oke ya udah. Nah terus ada orang yang di sana, saya nggak tahu siapa, kasih usulan kalau dibawa ke klinik dulu sebelum suaminya datang, kan kasih pertolongan pertama. Nah terus kursi roda atau datang, nah kita bantuin Mirna, dipegangin gitu kan, ditaruh di kursi roda. Nah terus jalan keluar, kita buntutin semua, ada saya, Ani, ada beberapa pelayan Olivier, terus ada 2 tamu yang ikut ke bawah. 2 tamu itu kayak ibu-ibu gitu. Udah sampai di bawah, ditaruh dimasukin ke kliniknya. Lalu ya udah dicek sama dokternya kan di sana kan, denyut nadinya dicek lagi. Tadinya denyutnya udah dicek di atas sama yang manajer restorannya itu. Ya lalu ya udah begitu aja, baru mulai unfold deh semuanya, yang udah panik. Soal itu suaminya datang, terus dibilang dibawa ke rumah sakit aja, oksigen tanknya dibawa juga, taruh di mobil. Terus kita jalan ke Abdi Waluyo kan, naik mobil, terus kejebak macet lagi, sempat kejebak macet sedikit. Pas sampai di rumah sakit, diturunin, dimasukin ke emergency department. Terus saya udah nggak ngerti itu apa yang terjadi, udah panik. Tapi saya nggak nyangka itu kalau gara-gara minuman yang diminum Mirna atau apa, atau Mirna tuh karena gara-gara sakit atau apa. Saat itu saya belum tahu ya ada apa gitu kan, masih panik semuanya. Lalu dokternya mencoba untuk menolong Mirna, tapi saya cuma melihat terakhir kalau dokternya kasih CPR ke Mirna, tapi saya nggak ngerti. Metro Kini akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Ahli psikologi Polda Metro Jaya menyatakan berkas tes psikologi terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin sudah cukup signifikan. Kita bergabung bersama rekan kami, Raka Susanto, langsung dari Mapolda Metro Jaya. Raka, bagaimana tanggapan dari saksi ahli terkait dengan tes psikologi yang telah dilakukan? Jadi memang sempat ada keterangan ahli yang datang di Polda Metro Jaya, tempatnya di Diaskrimum, untuk membahas mengenai sejumlah alat bukti. Dan ahli psikologi yaitu Salito juga sempat menyebutkan bahwa dari pengamatannya alat bukti yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya, ya ini adalah tes psikologi, ini sudah dirasa cukup atau dapat dikatakan signifikan untuk dinyatakan sebagai alat bukti. Robert, perlu diketahui bahwa dalam pengusutan kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Diaskrimum Polda Metro Jaya sempat melakukan pemeriksaan intensif dari sejumlah saksi mata ataupun juga saksi yang melihat bagaimana proses Mirna kejang-kejang saat ada di Cafe Oliver. Dan dari hasil psikologi ini juga menjadi salah satu alat bukti yang Polda Metro Jaya kantongi untuk dapat nanti menetapkan status tersangka. Namun saat kami tanya lebih jauh, apakah memang apa-apa saja alat bukti yang signifikan dimaksud untuk dapat dikatakan bahwa tes psikologi ini mencukupi, pihak dari Polda Metro Jaya memang tidak memberikan keterangan secara signifikan. Dan berikut adalah kutipan ahli psikologi. Alat buktinya sudah signifikan, terserah pada kadin untuk melanjutkan BP21 atau tidak. Alat buktinya apa, Prof? Alat buktinya ada beberapa. Yang tentunya terkait dengan psikologi bidang saya. Pak, sudah ada gambaran keterangan saksi ya, Pak? Belum ada, saya belum bisa sampaikan. Pak, alat buktinya keterangan saksi? Belum bisa saya sampaikan juga. Pak, signifikannya sudah bisa untuk menetapkan tersangka maksudnya, Pak? Harusnya. Itu terserah pada beliau, bukan saya menetapkan tersangka. Jadi yang maksud signifikan itu apa, Pak? Cukup baik untuk dijadikan alat bukti. Ya kan? Konsisten atau bagaimana, Pak? Krusial, Pak, ya? Emang krusial banget. Robert. Apakah dengan keterangan saksi ahli yang dianggap cukup kuat bisa dijadikan alat bukti, polisi sudah bisa menetapkan tersangka dalam kasus ini?
Nah, Robert, sejak pagi sampai dengan sore hari ini memang tidak ada pihak dari kepolisian ataupun Polda Metro Jaya yang dapat memastikan mengenai kapan penetapan status tersangka dari kematian Wayan Mirna Salihin. Meskipun sebenarnya kemarin Kombes Pol Krisnamurti sempat menyebutkan bahwa sampai dengan saat ini mengapa Polda Metro Jaya masih belum menetapkan status tersangka, dikarenakan masih ada sejumlah barang bukti ataupun alat bukti yang nantinya akan mendapatkan pantauan ataupun mendapatkan kajian dari para ahli, di mana para ahli ini nanti akan menyampaikan pandangannya yang ini berfungsi untuk membuat alat bukti ini memiliki nilai legal yuridis, sehingga nantinya alat bukti ini menjadi alat bukti yang sangat kuat. Bahkan kemarin Krisna sempat menyebutkan bahwa apabila nanti alat bukti ini memiliki nilai legal yuridis, baik itu kepolisian maupun kejaksaan tinggi ini memiliki kemantapan dalam menetapkan status tersangka. Tadi saya juga sempat menanyakan apakah memang setelah ahli psikologi menyatakan salah satu alat bukti, yaitu tes psikologi, dinilai sudah cukup, apakah dapat menetapkan status tersangka, namun tidak ada komentar dari pihak Polda Metro Jaya. Robert. Baik, terima kasih Raka Susanto atas informasi Anda langsung dari Mapolda Metro Jaya. Usai melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Jakarta, penyidik Polda Metro Jaya melanjutkan rapat gelar perkara penyidikan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Mapolda Metro Jaya. Rapat internal berlangsung hingga tengah malam tadi. Rapat internal diikuti para penyidik Polda Metro Jaya dipimpin Direktur Reserse dan Kriminal Umum Kombes Pol Krisnamurti. Gelar perkara dilakukan untuk proses sinkronisasi seluruh alat bukti yang telah terkumpul termasuk keterangan para saksi ahli. Tidak seperti biasanya, usai rapat gelar perkara yang berakhir tengah malam tadi, Krisnamurti menolak berkomentar kepada awak media. Hampir 1 bulan kasus kematian Mirna bergulir, Polda Metro Jaya masih belum menetapkan siapa tersangka yang menuangkan sianida dalam kopi Mirna. Jam berapa Pak besok Pak? Pak, jam berapa? Jam berapa, Pak? Polda Metro Jaya, ya, ini adalah tes psikologi. Ini sudah dirasa cukup atau dapat dikatakan signifikan untuk dinyatakan sebagai alat bukti. Robert, perlu diketahui bahwa dalam pengusutan kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Ditreskrimum Polda Metro Jaya sempat melakukan pemeriksaan intensif dari sejumlah saksi mata ataupun juga saksi yang melihat bagaimana proses Mirna kejang-kejang saat ada di Cafe Oliver, dan dari hasil psikologi ini juga menjadi salah satu alat bukti yang Polda Metro Jaya kantongi untuk dapat nanti menetapkan status tersangka. Namun saat kami tanya lebih jauh apakah memang apa-apa saja alat bukti yang signifikan dimaksud untuk dapat dikatakan bahwa tes psikologi ini mencukupi, pihak dari Polda Metro Jaya memang tidak memberikan keterangan secara signifikan, dan berikut adalah kutipan ahli psikologi. Alat buktinya sudah signifikan, terserah pada kadin untuk melanjutkan BP21 atau tidak. Alat buktinya apa, Prof? Alat buktinya ada beberapa, yang tentunya terkait dengan psikologi bidang saya. Sudah ada gambaran keterangan saksi ya, Pak? Belum ada, saya belum bisa sampaikan. Pak, alat buktinya keterangan saksi. Belum bisa saya sampaikan juga. Pak, signifikannya sudah bisa untuk menetapkan tersangka maksudnya Pak? Itu terserah pada beliau, bukan saya yang menetapkan tersangka. Jadi yang maksud signifikan itu apa, Pak? Cukup baik untuk dijadikan alat bukti. Ya kan? Konsisten atau bagaimana, Pak? Krusial, Pak, ya? Apa, Pak? Emang krusial banget. Robert. Apakah dengan keterangan saksi ahli yang dianggap cukup kuat bisa dijadikan alat bukti, polisi sudah bisa menetapkan tersangka dalam kasus ini? Nah, Robert, sejak pagi Belum ditetapkan sebagai tersangka, Jessica Wongso beberapa kali membantah terlibat pembunuhan Wayan Mirna di Olivier Cafe Grand Indonesia 6 Januari lalu. Jessica dengan tenang menyatakan dirinya tidak bersalah. Ini nggak boleh gini. Ya, kalau saya udah dikasih statement, saya kasih statement, tapi nggak bisa dipaksa kayak gini. Jessica, bisa dijelaskan kalau ada tuduhan bahwa kamu memberikan sianida ke dalam minuman Mirna, apakah itu benar? Tidak benar, saya tidak menaruh apa-apa di kopinya Mirna. Saya
benar-benar tidak menaruh apa-apa ya. Alasan saya itu kalau emang banyak kecurigaan itu emang kejadiannya begitu, saya nggak tutupin. Saya emang mau datang duluan, soalnya kita mau menghindari 3-in-1. Bisa menjelaskan ke polisi ya? Ke keluarga ini? Enggak, saya nggak merasa bersalah seperti itu. Karena saya pikir kalau saya emang nggak berbuat, saya nggak perlu membela diri saya, menjelaskan diri saya sendiri. Tapi emang saya sudah jelaskan hampir 20 kali mungkin. Dengan kejadian ini ulang, itu dicatat semuanya sama polisi. Polisi akan ungkap, dan setelah diungkap masukkan ke media, jadi mereka tahu. Nah mungkin sesudah itu kalau ada hubungan lagi antara saya dan keluarga ini, nah ya oke, tapi nggak akan sama. Loh, saya tidak perlu ngomong ya Mbak ya. Kalau emang saya pelakunya ya konsekuensinya ya saya masuk penjara berpuluh-puluh tahun. Itu aja. Pemirsa, sebelumnya beberapa waktu lalu reporter Metro TV Raka Susanto sempat mewawancarai Jessica Wongso di kediamannya di kawasan Sunter, Jakarta Utara pada 21 Januari 2016 lalu. Dan berikut petikan kesaksian Jessica tentang detik-detik sebelum sahabatnya Wayan Mirna menghembuskan nafas terakhir. Itu saya langsung berdiri, terus saya peluk satu-satu mereka, terus saya ke kursi saya. Si Mirna itu tahu-tahu udah kepalanya udah begini. Nah saya panik kan, kenapa gitu. Si Ani di situ juga, saya juga di situ di dua sisi dibangunin. Mirna lu kenapa? Mirna bangun, panik semuanya. Nah, terus orang-orang pada hubungan tuh pada datang, yang kerja di sana, ada tamu-tamunya juga gitu kan. Terus ya saya nggak ngerti apa yang terjadi gitu. Nah terus menurut servernya di sana, saya bilang, langsung tanya, itu kopinya dikasih apa? Padahal saya nggak bilang begitu. Lalu ada saksinya, orang yang lain yang kerja di sana juga bilang, oh saya saksinya kamu ngomong begitu. Ya saya mau gimana kalau ada dua orang yang sama-sama kerja di tempat yang sama kan, ngomong kayak gitu tentang saya. Jadi saya tolak, tapi itu bukan kebenaran. Terus ya abis itu udah deh mulai si Haninya mulai panik, saya juga mulai panik. Terus mereka pada tanya-tanya pertanyaan apa, yang jawab semuanya Hani. Saya udah nggak bisa lagi. Nah terus si Hani telepon suaminya Mirna, ya Arif, telepon suaminya. Saya nggak dengerin mereka tuh ngomong apa. Cuman setahu saya waktu udah selesai telepon, si Haninya bilang sama semuanya, ini suaminya lagi menuju ke sini, katanya sebentar lagi sampai. Terus ya kita ya tenang lah ya, oh ya oke ya udah. Nah terus ada orang yang di sana, saya nggak tahu siapa, kasih usulan kalau dibawa ke klinik dulu sebelum suaminya datang, kan kasih pertolongan pertama. Nah terus kursi roda atau datang, nah kita bantuin Mirna, dipegangin gitu kan, ditaruh di kursi roda. Nah terus jalan keluar, kita buntutin semua, ada saya, Ani, ada beberapa pelayan Olivier, terus ada 2 tamu yang ikut ke bawah. 2 tamu itu kayak ibu-ibu gitu. Udah sampai di bawah, ditaruh dimasukin ke kliniknya. Lalu ya udah dicek sama dokternya kan di sana kan, denyut nadinya dicek lagi. Tadinya denyutnya udah dicek di atas sama yang manajer restorannya itu. Ya lalu ya udah begitu aja, baru mulai unfold deh semuanya, yang udah panik. Suaminya datang, terus dibilang, oh dibawa ke rumah sakit aja, oksigen tanknya dibawa juga, taruh di mobil. Terus kita jalan ke Abdi Waluyo kan, naik mobil. Terus kejebak macet lagi, sempat kejebak macet sedikit. Pas sampai di rumah sakit, diturunin, dimasukin ke emergency department. Terus saya udah nggak ngerti itu apa yang terjadi, udah panik. Tapi saya nggak nyangka itu kalau gara-gara minuman yang diminum Mirna atau apa, atau Mirna tuh karena gara-gara sakit atau apa. Saat itu saya belum tahu ya ada apa gitu kan, masih panik semuanya. Lalu dokternya mencoba untuk menolong Mirna, tapi saya cuma melihat terakhir kalau dokternya kasih CPR ke Mirna, tapi saya nggak ngerti. Metro Kini akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya, tetaplah bersama kami. Ahli psikologi Polda Metro Jaya menyatakan berkas tes psikologi terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin sudah cukup signifikan. Kita bergabung bersama rekan kami, Raka Susanto, langsung dari Mapolda Metro Jaya. Raka, bagaimana tanggapan dari saksi ahli terkait dengan tes psikologi yang telah dilakukan? Jadi memang sempat ada keterangan ahli yang datang di
Polda Metro Jaya, tepatnya di Dieskrimum, untuk membahas mengenai sejumlah alat bukti. Dan ahli psikologi yaitu Sarlito juga sempat menyebutkan bahwa dari pengamatannya alat bukti yang dimiliki oleh Habis itu ya udah duduk semuanya. Duduk itu saya beneran nggak kepikir gitu. Saya mau duduk di mana, ini di mana. Tapi nggak taunya terjadinya saya duduk masuk dari sebelah kiri. Terus ya mereka tahu ya udah duduk di sebelah saya dua-duanya. Si Mirna di tengah-tengah, si Hani di sebelah kanannya Mirna. Kan dibilangnya diatur, saya tutupin di jalanan yang mana gitu. Enggak, itu nggak kayak gitu. Itu bener-bener saya bener-bener blank semuanya. Ya udah duduk di restoran di mana aja gitu loh. Nggak sampai pikir sampai kayak gitu. Lalu si Minanya lihat itu Vietnamese ice coffee-nya kan. Saya ingat dia tanya, oh ini Vietnamese ice coffee gua ya. Gua, iya. Terus udah gitu diambil. Saya nggak lihat waktu si Mina minum, kan duduknya kan di sebelah saya gini kan bangkunya setengah lingkaran gini. Saya nggak lihat dia bener-bener minum itu, tapi nggak tahu-tahu dia langsung bilang, ini rasanya nggak enak banget nih, aneh gitu. Terus dia kasih disodorin ke muka saya, terus saya cium, wanginya ya kayak black coffee gitu, campur kayak ada asam-asamnya. Saya nggak tahu tuh wangi kayak apa itu, ya ada wangi kopinya lah ya, tapi ya nggak normal yang saya biasanya minum gitu loh. Terus jadi saya takut kan, namanya kan itu dibilang sama masnya kan strong juga. Terus saya takut sakit perut, malamnya jadi nggak enak gitu kalau saya sakit. Jadi saya bilang saya nggak mau cobain, cium aja. Jadi saya cuma cium tuh gara-garanya itu begitu. Lalu abis itu si Mirna tangannya langsung begini, suruh saya ambil air putih. Nah saya langsung jalan tuh lari ke barnya. Udah sampai di sana, saya ngomong sama masnya minta air putih. Terus masnya nanyanya banyak-banyak. Oh mau merek ini apa merek ini, mau ukuran besar atau mau ukuran kecil. Aduh saya udah nggak register itu punya pertanyaan. Saya cuma bilang air putih aja pokoknya. Nah pada saat itu ini yang saya cerita, yang saya melihat dan menyaksikan dulu ya. Saya waktu kembali ke mejanya lagi,